warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandani Piraningsia. Pada video ini saya akan membacakan hasil resum saya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Langsung saja, yang pertama itu hasil resum saya dari kelompok 1 dengan judul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan. Laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan dan akun real sebuah perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperoleh data keuangan selama satu periode. Tujuan akuntansi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tujuan akuntansi secara umum, secara khusus, dan secara kualitatif. Secara umum, tujuan akuntansi adalah memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Sedangkan secara khusus, akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi dalam bentuk laporan. Adapun secara kualitatif, akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan telah teruji kebenarannya. Manfaat dari akuntansi yaitu sebagai informasi keuangan, sebagai bahan evaluasi keuangan, sebagai bukti keuangan, dan membantu pencatatan ekonomi keluarga. Akuntansi merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi yang bertujuan untuk menyajikan kepuasan ekonomi. Terdapat beberapa bidang-bidang akuntansi, yaitu akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpojokan, sistem informasi, pelanggaran, akuntansi pemerintah, akuntansi publik, jasa konsultasi manajemen, akuntansi internal, laporan akuntansi, pembukuan, dan pemerintah internal. Terdapat empat proses akuntansi, yaitu adalah identifikasi dan pengukuran data, proses dan pelaporan, laporan akuntansi, dan analisis dan interpretasi. Perusahaan dapat diartikan sebagai organisasi, badan hukum, ataupun lembaga yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk menjalankan badan usaha dengan tujuan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat guna memperoleh keuntungan. Adapun unsur-unsur perusahaan, yaitu badan usaha, kegiatan di bidang ekonomi, terus-menerus, bersifat tetap, diketahui publik, mendapat laba, dan pembukuan. Berdasarkan kategori, jenis perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan berdasarkan lapangan usaha dan perusahaan berdasarkan kepemilikan. Perusahaan berdasarkan lapangan usaha terdiri atas perusahaan ekstraktif, perusahaan agrasif, perusahaan industri, perusahaan perdagangan, dan perusahaan jasa. Sedangkan perusahaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas perusahaan milik negara, koperasi, dan perusahaan swasta. Baik, selanjutnya resum dari kelompok 2 dengan judul menganalisis transaksi. Menurut KBBI, transaksi adalah suatu persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Transaksi terdiri atas 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pembeli, transaksi dengan pemasok, transaksi dengan kreditor, dan transaksi dengan penyedia nilai tambah. Mencatat transaksi dalam akun harus memiliki aturan. Sebagai contohnya, kenaikan aset dicatat di sebelah debit atau di sebelah kiri, dan di sebelah kiri sebuah akun. Sama halnya dengan penurunan aset dicatat di sebelah kredit, sisi kanan sebuah akun. Suatu kelompok akun untuk sebuah entitas bisnis disebut buku besar atau ledger. Sedangkan daftar akun yang terdapat dalam buku besar disebut dengan bagan atau daftar akun. Akun memiliki urutan dalam langkah-langkah didaftarkannya, yaitu aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Manfaat dalam menganalisis transaksi dalam akuntansi yaitu untuk mengetahui posisi keuangan, menganalisis kelemahan perusahaan, mengetahui kelebihan perusahaan, mengetahui langkah kelanjutan pengambilan keputusan, dan sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja. Baik, selanjutnya resum dari kelompok 3 dengan judul proses penyesuaian akuntansi. Konsep periode akuntansi atau accounting period konsep merupakan karakteristik dari proses penyesuaian yang mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada IFRS yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis aktual. Dalam akuntansi berbasis aktual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Dalam akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan di laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Proses penyesuaian adalah analisis dan pemutakliran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan dilakukan.
Terdapat 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih diterima, dan beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Daftar saldo disesuaikan dengan memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dan kredit sebelum menyiapkan laporan-laporan keuangan. Analisis vertikal ialah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan. Analisis vertikal juga berguna untuk menganalisis perubahan dalam laporan keuangan dalam periode tertentu. Baik, selanjutnya resum dari kelompok 4 dengan judul menyesuaikan siklus akuntansi. Neraca merupakan suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut. Struktur posisi neraca keuangan ada dua, yaitu aktiva dan pasiva. Kedua pos ini mempunyai 3 unsur yang terdiri atas aset aktiva dan pos pasiva terdiri atas kewajiban atau utang dan ekuitas atau modal. Ada tahapan langkah-langkah dalam menyusun neraca lajur dalam akuntansi, yaitu sebagai berikut. Ada 6, yaitu yang pertama membuat format neraca lajur, isi kolom nomor akun dan nama akun berisi saldo akunnya, isi kolom jurnal penyesuaian, mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian, mengisi kolom neraca, dan terakhir mengisi kolom laporan laba rugi. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengukur uang saldo akun sementara. Akun sementara merupakan akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode tunggal. Selain akun sementara, ada juga akun permanen. Akun permanen merupakan akun yang menunjukkan posisi keuangan lama perusahaan. Ada 4 langkah-langkah pembuatan jurnal penutup berdasarkan laporan keuangan, yaitu ada 4. Yang pertama, tutup semua akun pendapatan ke ringkasan pendapatan, tutup semua akun pengeluaran ke ringkasan penghasilan, tutup ringkasan penghasilan ke akun modal yang sesuai, dan yang terakhir tutup penarikan ke akun modal. Tujuan dari jurnal penutup adalah untuk menyiapkan akun sementara untuk periode akun berikutnya. Fungsi dari jurnal pembalik adalah untuk menyesuaikan yang terjadi pada semua akun. Secara umum, jurnal ini merupakan timbal balik dari adanya penyusunan jurnal penyesuaian. Ada beberapa akun yang membutuhkan jurnal pembalik, yaitu AJP atau ayat jurnal penyesuaian, AJP atas pendapatan, AJP atas biaya yang dibayarkan di muka, dan AJP atas pendapatan yang diterima di muka. Baik, selanjutnya resum dari kelompok 5 dengan judul akuntansi penyesuaian dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud dagang. Terdapat 4 ciri khusus dagang, yaitu sifat produk yang dijual, cara perolehan produk yang dijual, ketersediaan produk, dan penggunaan produk. Berdasarkan pendapat Bambang Wijajanta dan kawan-kawan dalam ekonomi dan akuntansi, mengasah kemampuan ekonomi, ada 4 poin yang bisa disebut sebagai karakteristik perusahaan dagang, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Jurnal umum perusahaan dagang adalah jurnal umum perusahaan dagang adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang timbul akibat kegiatan perdagangan. Terdapat 2 jenis metode pencatatan jurnal umum dalam pengesahan dengan perusahaan dagang, yakni metode fisik atau periodik dan metode perfektual. Metode fisik digunakan perusahaan yang menjual barang dagang yang relatif murah, sedangkan metode perfektual digunakan perusahaan yang menjual barang dagang yang relatif mahal.
Ada 3 tujuan dari jurnal penyesuaian, yaitu untuk mengukur keuangan usaha secara tepat, agar setiap rekening real, dan agar setiap rekening nominal menunjukkan biaya dan penghasilan yang diakui dalam satu periode. Metode buku perpektual adalah metode pencatatan persediaan yang mengikuti mutasi persediaan baik kuantitasnya maupun harga pokoknya, sehingga jumlah persediaan bisa diketahui setiap saat. Dalam metode penjualan fisik, setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian dan setiap penjualan hanya dicatat penjualannya saja. Secara definisi, jurnal penutup merupakan kegiatan untuk menjurnal dan menutup proses akuntansi. Ada 4 tahapan membuat jurnal penutup perusahaan dagang, yaitu menutup akun pendapatan pada saldo kredit, menutup akun beban pada saldo debit, menutup saldo akun ikhtisar laba rugi, dan menutup akun prive atau penarikan bagi pemilik. Nah, selanjutnya, laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dari bisnis atau usaha dari setiap periodenya. Macam-macam laporan keuangan dagang ada 5, yaitu yang pertama laporan laba rugi perusahaan dagang, laporan neraca perusahaan dagang, laporan akun kas perusahaan dagang, laporan hutang perusahaan dagang, dan yang terakhir laporan persediaan barang perusahaan dagang. Baik, selanjutnya yaitu resume dari kelompok 6 dengan judul persediaan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Menurut fungsinya, jenis persediaan ada 3, yaitu yang pertama batch stock atau let's save inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli dan membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua, fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pada musiman. Jenis-jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang ada 4, yaitu yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan bagian produksi atau part yang dibeli, yang ketiga persediaan barang-barang pembantu atau barang-barang pelengkap, dan yang keempat persediaan barang setengah jadi atau barang-barang dalam proses. Menurut Dobler et al., klasifikasi inventory yang digunakan oleh perusahaan ada 4, yaitu inventory produksi, inventory MRO, inventory in process, dan inventory finished goods. Ada 3 tujuan memiliki persediaan, yaitu yang pertama menghilangkan pengaruh ketidakpastian, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian, dan untuk mengantisipasi perubahan pada pemerintahan dan penawaran. Beberapa metode yang digunakan dalam manajemen persediaan yaitu ada 4, yaitu yang pertama yaitu metode EOA, yang kedua metode sistem pemeriksaan terus-menerus, yang ketiga metode sistem pemeriksaan periodik, dan yang keempat metode hibrid atau metode ABC. Selanjutnya, untuk mengukur nilai persediaan pada perusahaan dapat disajikan dalam pengukuran sebagai berikut. Yang pertama itu biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan yang ketiga nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan, harga, atau nilai wajar persediaan. Akuntansi pemerintahan dalam mencatat pegadaian persediaan menggunakan metode fisik atau metode periodik, yang artinya persediaan yang diperoleh atau diadakan dicatat sebagai belanja yang merupakan komponen akun nominal atau komporer. Baik, selanjutnya resume dari kelompok 7 dengan judul Undang-Undang Sarbanes Pengendalian Internal dan Kas. Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau yang dikenal dengan SOX atau Sarbox adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntansi publik atau KAP yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden George W. Bush
pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini bertujuan mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekankan pentingnya pengendalian yang efektif. Pengendalian internal atau internal control didefinisikan sebagai prosedur dalam proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menjaga asetnya, memperoleh informasi secara akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan dilakukannya pengendalian internal adalah untuk yang pertama itu melindungi terhadap aset, informasi bisnis yang akurat, kepatuhan pada hukum, dan peraturan yang berlaku. Elemen-elemen dalam pengendalian internal ada 5, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian resiko, prosedur pengendalian, pengawasan, dan yang kelima itu informasi dan komunikasi. Kas adalah sebuah jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Pengendalian terhadap penerimaan kas meliputi kas yang diterima dari penjualan tunai, kas yang diterima melalui cek atau giro, dan kas yang diterima melalui transfer dana elektronik kas. Adapun pengendalian terhadap pembayaran kas meliputi 2 hal, yaitu sistem voucher dan sistem transfer elektronik. Penggunaan rekening bank bertujuan untuk pengendalian. Penggunaan rekening bank dapat mengurangi jumlah uang tunai di toko atau kantor pada waktu tertentu. Selain rekening bank, ada yang namanya rekonsiliasi bank, yaitu merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening koran berbeda dari saldo kas dalam buku besar. Tujuan dari rekonsiliasi bank adalah untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian resum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.